Hai, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat pembelajar dimanapun Anda berada, sahabat Facebooker dimanapun Anda berada, sahabat gendon dimanapun Anda berada, dan juga sahabat alumni NAKS DNA dimanapun Anda berada. Selamat malam dan selamat berjumpa lagi dengan saya, Pak Edi dari NAKS DNA Institute of Quantum Mind Technology, naksdna.com. Sahabat, tadi sore ketika saya membuat sebuah status mengenai rahasia teroris asmara, rahasia ilmu pelet yang bernama teroris cinta dan telolet asmara, ada sahabat yang berkomentar begini, Pak, saya nggak mau yang itu, Pak, saya mau yang lain. Ya, saya tanya, yang lain itu apa? Saya mau yang kuat di atas kasur. Saya tanya, mau berapa? 1 jam saja. Nah, kalau satu jam saja sederhana, tinggal nyanyikan lagu aja, 1 jam saja. Nah, itu kan bisa 1 jam saja itu ya. Nyanyikan lagu dangdut itu 1 jam saja, itu udah bisa, gitu ya. Nah, sebenarnya rahasia untuk atas kasur itu sangat mudah dan sangat sederhana. Jadi saya heran kenapa ada yang bertanya seperti itu. Kenapa ada yang bertanya rahasia kuat di atas kasur? Saya kalau di atas kasur bisa 8 jam, bisa 12 jam, ya tergantung kebutuhan saja, keperluan saja. Caranya pun mudah. Bekas nafas, relax, santai, ya. Terus kemudian menghitung dari angka 1 itu, ya. Terus kemudian pelan-pelan tutup mata. Sudah, tidur sudah. 8 jam bisa 8 jam, bisa 12 jam, bisa tergantung kebutuhan. Kalau capek banget ya bisa sampai lama, ya kan? Tergantung keperluan saja, ya. Udah kan ya, kuat di atas kasur. Apa yang membuat Anda sulit itu kan? Tidur kan mudah, siapa yang nggak bisa tidur sih ya? Mau lama, mau berjam-jam, mau cukup sekian menit kan mudah saja, ya. Ya sederhana kan ya, rahasia untuk kuat di atas kasur. Apa yang menjadi sulit? Ya, sorry, itu humornya, itu guyonnya, ya. Gini, ya, saya paham pertanyaan dari sahabat itulah ya, dan saya paham apa sih topik yang dikehendaki. Ini kan terkait dengan yang dimaksud dengan kuat di atas kasur itu, mungkin yang dimaksud adalah terkait dengan seks, ya, terkait dengan hubungan suami istri, ya. Jadi maaf, bagi yang usianya di bawah 17 tahun, saya harap jangan melihat video live streaming ini. Ini materi untuk 17 tahun ke atas. Yang under 17 age atau under 18 age, minggir, matikan, dan silakan tidur. Ini sudah jam 12, ya. Jam di Hongkong menunjukkan jam 11 malam. Dia kurang lebih jam 10 malam. Di Malaysia ya kurang lebih jam 11, hampir sama dengan Hongkong ya, 1 jam, ya. Jadi ini sangat-sangat sederhana sebenarnya rahasia ini, ya. Ya. Intinya begini. Pertama, seks itu bukan perlombaan. Ya, saya beritahu ya. Seks itu bukan perlombaan. Seks itu bukan adu lari cepat dan juga bukan adu lari lambat. Bukan rally balapan cepat maupun rally slow motion. Seks adalah sebuah persembahan kita kepada pasangan kita untuk memberikan yang terbaik bagi dia. Seks adalah wujud daripada cinta kasih kita kepada pasangan kita dan untuk membahagiakan pasangan kita. Dan seks bukan hanya kepuasan semata. Catat, ya. Cukup paham ya? Saya bisik-bisik saja, khawatirnya ada anak kecil ya. Soalnya ini masih agak sore sedikit. Kalau di Indonesia masih jam 10-an ya. Kalau di sini udah jam 11 malam ya kan. Saya agak bisik-bisik aja, ya. Ini soal-soal yang agak
17 up lah ya, 17 tahun ke atas ya. Jadi rahasia daripada seks adalah fahami bahwa ini bukan perlombaan. Jadi Anda tidak sedang berlomba dengan siapa-siapa. Anda sedang tidak berkompetisi dengan siapapun. Dan Anda sedang tidak memecahkan rekor apapun. Seks adalah sebuah persembahan kita kepada pasangan kita sebagai wujud cinta kasih kita kepadanya. Catat, ini yang terpenting. Nah, dengan demikian, jika pasangan Anda adalah juga pasangan yang mencintai Anda, maka dia tidak perlu memperdulikan mau berapa lama hal itu berlangsung dan seberapa besar rudal yang Anda miliki. Catat, rahasia kedua, ya. Jadi, karena ini adalah sebuah persembahan dari dua orang yang saling mencintai, maka lama itu tidak menjadi tolok ukur. Demikian juga ukuran ataupun size S, L, apapun XL itu juga bukan ukuran. Yang terpenting adalah kualitas. Sejauh mana Anda mencintai pasangan Anda dan sejauh mana pasangan Anda mencintai Anda. Itu yang terpenting. Cukup difahami ya. Ini pemahaman dasar dulu ya. Pemahaman dasar dulu sebelum kita bicara lebih jauh. Ya, pemahaman dasar dulu. Ibarat kata, ya. Anda harus percaya dengan saya. Betul. Mengenai apa yang sudah saya sampaikan tadi, Anda harus serius dan percaya dengan saya. Karena apa? Karena saya bukan perjaka. Serius. Saya ini bukan perjaka, saya sudah tidak lagi perjaka. Saya sudah menikah berapa tahun? Saya menikah tahun 98. Saya menikah tahun 98, sekarang tahun 2016. Besok lusa sudah 2017. Hampir 20 tahun, bukan? Ya. Dan itu tidak seperti pikiran orang yang belum menikah. Orang yang belum menikah kan pikirnya seks melulu. Orang kalau berumah tangga itu seks itu ya penting, tapi tidak itu doang yang dipikirin itu loh ya. Tidak hanya itu saja yang dipikirin. Hal seperti ini kan seperti gini ya kondisinya ya. Seperti Anda melihat nasi. Tahu nasi kan? Kebutuhan makanan pokok kita sebagai orang Indonesia ya, kita kan makan nasi. Nasi itu ya, atau makanan pokok itu ya. Kalau di rumah tidak ada nasi ya, kita bawaannya lapar mulu, ya kan? Lapar aja. Tapi coba kalau di rumah ada makanan banyak, ada siapa? Bawaannya kan teratur makan dan bawaannya kenyang aja. Sama juga dengan hal itu, kebutuhan yang satu itu. Kalau Anda sudah punya istri, bawaannya santai. Ya. Mau pengen makan pagi, makan siang, makan sore, mau dari samping, dari belakang, dari depan, nyendoknya terserah Anda. Efeknya santai. Tetapi kalau Anda ya belum punya persediaan nasi di rumah, atau kalau dalam soal itu Anda belum punya pasangan tetap, efeknya lapar terus, ya kan? Dan efeknya yang terjadi adalah itu tadi, menganggap kegiatan itu sebagai kegiatan apa? Sebagai kegiatan lomba-lomba. Dan seperti apa? Seperti orang barusan kelaparan, ketemu makanan, pengennya dimakan semuanya, iya kan? Orang kelaparan. Maka rahasia pertama supaya Anda kuat lama, ya, adalah milikilah dan berhubunganlah dengan pasangan tetap. Miliki pasangan tetap dan hanya berhubungan dengan pasangan tetap. Ya. Itu kunci yang pertama, ya. Dan kemudian kunci yang awal tadi adalah dasari itu semua dengan cinta dan lakukan itu sebagai persembahan kita kepada pasangan kita. Dasari dengan cinta dan kasih sayang dan jadikan itu sebagai persembahan kita kepada pasangan kita. Dan rahasia yang kedua tadi adalah lakukan itu dengan pasangan tetap dan berhubunganlah hanya dengan pasangan tetap. Jangan seperti membeli. Ya, kalau yang di tempat membeli seperti itu kan, yang ada jualan yang jualan itu, ya mesti aja di situ ada lomba-lomba kayak orang kelaparan ya, minum pil atau rudalnya digosok minyak sinyong-nyong ya, pakai gambir ya, gambir Sarawak atau gambir mana ya kan, gambir Jawa, gambir Madura, macam-macam lah ya. Karena itu di situ adalah suasana seperti lomba.
Suasana seperti lomba dan juga suasananya seperti orang kelaparan. Nah, jika Anda ingin menjadi laki-laki yang jantan, hilangkan kebiasaan jajan seperti itu dan hanya berhubungan dengan pasangan tetap Anda, maka Anda akan kuat nanti berjam-jam. Kenapa? Seperti saya bilang tadi, ya. Jika pasangan Anda mencintai Anda, dia tidak akan peduli apakah Anda melakukannya cuma 1 menit, 2 menit, 1 jam, 2 jam, ataukah 10 jam. Dan juga dia tidak peduli apakah senjata Anda itu size-nya L, ya, size S, ya, S, kecil banget ya, kan, kecil banget ya, size-nya S, ataukah size-nya medium, ataukah size-nya large, gede banget sampai bisa bikin jebol gawang lawan. Itu dia tidak peduli karena dia cinta. Itu yang terpenting, ya. Sorry, ini connection agak slow ya. Saya bicara pelan-pelan dulu ya, menyampaikan materi ini, ya. Oke, itu pemahaman dasar yang pertama yang harus dia pahami. Maksudnya apa? Ya, saya berkisah lah ya. Ini termasuk kisah-kisah apa istilahnya, kisah-kisah dapur sendiri, istilahnya kisah-kisah dalam kamar saya sendiri. Jadi ya bolehlah saya buka ya istilahnya ya, demi pendidikan lah ya, demi memberikan sex education kepada teman-teman semuanya lah ya. Dalam pengalaman saya selama kurang lebih hampir 20 tahun ya, 98 sampai dengan 2016 ya, kurang lebih 18 tahun lah kita berumah tangga ya. Yang namanya berhubungan seperti itu ya, terkadang saya sendiri terkadang ya cuma istilah orang dikata apa tadi, peltu ya, nempel sama tuh, atau ejakulasi dini, itu biasa. Saya pernah mengalami 1-2 kali dan istri saya oke-oke saja, no problem. Bukan, dia tidak marah-marah, dia tidak stres, biasa-biasa aja. Tapi juga sering terjadi dan bahkan menjadi kebiasaan. Istilahnya yang sering terjadi adalah bahkan saya bisa bertahan sampai 5 jam ya. Dan biasanya itu tidak nikmat yang ada ya. Dalam pengalaman kami ya, berhubungan di atas 1 jam itu nggak nikmat ya, kurang lebih standarnya adalah 25 menit, 20-30 menit ya. Bahkan 10 sampai 15 menit sudah, dan itu sudah maknyos itu ya, udah maknyos. 10 menit sampai 15 menit itu sudah maknyos. Kok lama-lama ngapain? Istilah kalau dalam bahasa Jawa itu blended semua. Paham blended itu apa? Blended itu kan beset semua ya, berdarah semua, bukannya malah enak gitu. Ini yang harus Anda pahami ya. Jadi kalau istri Anda itu mencintai Anda jadi tanpa beban ketika melakukan itu. Nah, karena tanpa beban ya, maka Anda bisa normal. Yang namanya manusia kalau lagi capek ya pengen cepet-cepet ya, kalau lagi santai semuanya lagi fisik lagi enak ya bisa lama. Jadi sebenarnya di situ aja ya. Sering ketika saya menangani pasien di ruang terapi, saya tidak menggunakan teknik anchoring, teknik harus pakai itu, enggak. Yang saya berikan adalah edukasi semacam ini aja. Jadi edukasi ini ya, yang saya berikan ini adalah senilai terapi saya kalau di ruang klinik adalah senilai 2.500.000. Jadi jika ada pasien yang mengalami keluhan seperti ini, suami biasanya ya saya beri edukasi ya sama persis seperti ini ya. Ini tahap pertama dulu ya. Saya beri edukasi yang seperti ini, pemahaman dasar, dan juga pengalaman-pengalaman, berbagi sharing mengenai pengalaman-pengalaman yang bersifat hubungan rumah tangga. Nah, seperti itulah. Jadi biasa kalau kita lagi capek ya, karena cuma 1-2 menit, 5 menit sudah selesai. Tapi kita lagi fit bisa sampai berjam-jam, itu biasa. Ya, itu biasa. Dan biasanya kunci rahasianya itu di sini juga ya. Ya, ingat ini adalah topik 17 up. 17 tahun ke atas. Yang di bawah 17 tahun suruh tidur, jangan boleh buka ini. Ini karena ada permintaan maka saya bicarakan ya. Rahasia yang kedua adalah jika Anda lagi capek ya, lagi capek atau apa, oke, di ronde-ronde pertama biarkan itu cepat pelurunya cepat dikosongin. Udah, corotkan saja udah. 1 menit nggak masalah. 1 menit nggak masalah. Setengah menit lo nggak masalah, 1 detik lo nggak masalah ya. Nah, biasanya setelah pelurunya pertama itu dikeluarkan, the second bullet ya, peluru yang kedua itu biasanya agak lebih panjang nanti keluarnya, agak lebih
lama. Itu rahasianya sebenarnya. Jadi rahasia kedua adalah sering-seringlah berhubungan. Jadi kalau mau satu malam bisa 2 kali 3 kali. Yang kali pertama si suami kalah, ya kan ya. Ibaratnya seperti itu ya, cepat. Dan nanti di ronde kedua ketiga si suami sampai lebih lah. Itu rahasianya, tipsnya. Kalau dalam ilmu hipnosis itu disebutkan apa? Disebutkan desensitization ya. Ya. Orang terlalu cepat itu karena sensitif, ya. Sensitif. Mungkin udah lama keluar kota atau apa, baru ketemu udah sensitif banget, dan kesenggol aja udah ya kan, seperti itu ya. Kalau kesenggol aja udah gimana gitu kan. Nah, makanya dihilangkan dulu dengan cara apa? Ya udah dikeluarin aja gitu kan. 1 detik gak masalah. Nah, setelah sesi pertama, ronde pertama, nanti ronde kedua ketiga udah normal biasa. Bisa 15 menit, bisa 25, bisa 30 menit, terserah. Ya. Itu ya triknya. Enggak kayak ilmu yang aneh-aneh ya. Itu hanya teknik desensitization dan pemahaman saja. Nah, jika dengan semua teknik-teknik yang tadi masih ibarat kata gejala masih berlanjut, nah barulah saya terapkan tahap kedua ya, treatment yang kedua lah. Kalau yang treatment kedua ini saya nggak bisa sharing di sini ya, karena melibatkan teknik-teknik khusus, termasuk saya akan menghipnotis Anda dan memberikan anchor khusus sehingga Anda mampu melakukan sekian jam. Kalau cara yang termudah biasanya saya menggunakan salah satu anchor adalah menggunakan kristal mani gajah ya. Karena kristal mani gajah itu bagi teman-teman yang sudah testimoni ya, bahkan tidak saya anchorkan dulu dan tidak saya kasih sugesti dulu. Ada yang memberi laporan bahwa tanpa sengaja waktu dia berhubungan dengan istrinya lama, nggak lebih lain dari biasanya cuma sekian menit, ini sampai lama banget lah. Kemudian dia baru, saya pakai cincin batu mani gajah. Nah, kemudian jangan-jangan gara-gara ini deh. Kemudian dicoba dilepas, coba lagi nggak pakai, biasa, pakai lagi lama. Oh, kemungkinan ada karena itu. Nah, ini apakah yang dia ceritakan itu real atau enggak? Yang jelas dia bercerita pengalaman pribadinya dia seperti itu, ya. Padahal belum saya kasih ini itu gitu kan ya. Nah, itu salah satu contoh yang cara yang termudah yang kedua. Nah, trik kalau perlu yang lebih lanjut ya, ibarat kata kalau dengan yang tadi sudah belum bisa mengatasi apa yang menjadi masalah, memang harus terpaksa datang ke klinik ya. Datang ke klinik, saya cari akar masalah kan. Akar masalahnya apa sih yang membuat hal itu terjadi ya? Tidak semudah itu ya. Teknik membuat anchor apa itu namanya teknik sugesti terapi. Dalam ilmu hipnosis termasuk level dasar, basic daripada ilmu hipnoterapi adalah sugesti terapi dan memberikan anchor. Itu ilmu basic. Anda baca 8 jam udah bisa itu. Ya, ilmu basic itu. Nah, masalahnya itu saja terkadang tidak cukup. Terkadang perlu digali akar masalahnya apa. Jangan-jangan dulu pernah trauma ini. Jangan-jangan dulu pernah ada masalah. Nah itu loh. Ya, psikologi manusia dan kejiwaan manusia tidak sesederhana yang kita bayangkan, ya. Kita sebagai hipnoterapis itu ya, berbeda dengan tukang servis motor atau tukang servis mobil, ya kan? Tukang servis motor, mobil sudah jelas mekanisme mesinnya, cara kerja mesinnya. Lah ini mengenai psikologi manusia itu tidak sederhana yang dibayangkan. Itu loh ya. Kalau hanya menggunakan sugesti terapi, hanya dengan menggunakan anchoring, hanya dengan menggunakan benda-benda khusus, itu teknik yang standar banget, ya, teknik yang dasar. Nah, kalau dengan teknik itu masih kurang ampuh, nah barulah kita masuki tahap kedua, kita gali akar masalahnya, kita buang mental bloknya, hambatan yang menghambat jiwanya, dan baru kita lakukan terapi. Ya. Karena dari pengalaman klinik saya, pasien yang datang terkait dengan keluhan ini memang macam-macam. Yang membuat dia tiba-tiba menjadi ejakulasi dini, ya. Ada katakanlah yang karena merasa tidak cocok dengan istrinya, ya, banyak melakukan main sendiri. Itu berefek kepada terjadinya, karena sering main sendiri, efeknya dia merasa berdosa. Ketika merasa berdosa, efeknya dia kena penyakit ejakulasi dini. Nah, itu kan jelas merasa blaming kepada diri sendiri, menyalahkan diri sendiri terlalu besar parameternya atau terlalu berlebihan, menyalahkan diri sendiri yang berlebihan, merasa berdosa dan sebagainya. Itu yang menyebabkan dia lembek. Nah, itu kan beda. Itu nggak bisa dengan sugesti terapi aja, atau hanya pakai sekedar batu cincin atau sekedar apa, itu nggak bisa. Itu harus diterapi, dibersihkan dulu itunya. Itu loh makanya saya maksud, Pak. Kalau sudah gejala berlanjut, silakan datang ke ruang klinik. Insya Allah akan saya gali karena masalahnya saya buang. Nah, insya Allah nanti normal lagi, ya. Itulah sedikit yang saya share malam ini mengenai topik khusus untuk 17 tahun ke atas, ya. Mudah-mudahan bermanfaat untuk sahabat semua.
Di sini saya Pak Edi Sugianto ya dari KOS WIB Hong Kong. Tanggal berapa ini? Tanggal 27 Desember ya, hari Selasa ya. Mengucapkan terima kasih atas kehadiran sahabat semua. Dan jika ada saya salah-salah kata atau secara tanpa sengaja menyinggung perasaan Anda semua, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi